Akhirnya Nasdem setujui Andika Perkasa dampingi Anies Baswedan. Wow, ini berita yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya. Siapa sih pendamping Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024? Itu yang selalu kita tunggu-tunggu. Dan ada sebuah berita teman-teman ya, bahwasanya Nasdem setuju Andika Perkasa dampingi Anies Baswedan. Kita coba bahas bersama-sama tema kali ini, yang menurut saya ini sangat menarik untuk kita bahas ya. Yang mana dari kemarin kita tunggu siapa yang akan mendampingi Bapak Anies Baswedan. Dari kita juga mengajukan beberapa calon termasuk Andika Perkasa ini teman-teman. Ada juga yang memilih AHY. Itu dua orang ini yang diinginkan oleh publik agar supaya mendampingi Bapak Anies Baswedan maju di Pilpres 2024. Dan saat ini Nasdem setuju katanya ya teman-teman, bahwa Jenderal Andika Perkasa dinilai bisa menjadi calon wakil presiden bagi Anies Baswedan. Ini isi beritanya, langsung saja. Yang dimuat dari Detik News yang mengatakan bahwa Nasdem setujui Andika Perkasa dampingi Anies Baswedan, tapi ragu masyarakat dukung apa tidak. Nasdem setuju bahwa Jenderal Andika Perkasa dinilai bisa menjadi calon wakil presiden atau cawapres bagi Anies Baswedan. Namun ada sejumlah hal yang menjadi pertimbangan Nasdem soal peluang Andika ini. Jadi secara politik Nasdem setujui usulan dari beberapa yang mengajukan Andika Perkasa untuk menjadi wakil presiden. Namun saat ini masih ragu apakah jika Anies Baswedan dan Andika ini dipasangkan nanti masyarakat akan banyak yang memilihnya. Nah, itu jadi pertimbangan utama bagi Partai Nasdem. Nah, menurut Wakil Ketua Umum atau Waketum Nasdem, Ahmad Ali, mulanya memuji prestasi dan capaian Andika. Menurutnya, Andika memiliki kapasitas yang pantas untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai cawapres. Tentu saja untuk prestasi dan capaian yang dimiliki oleh Jenderal Andika, memang kita akui bahwa prestasi jenderal itu banyak sekali, termasuk ketika beliau menjadi jenderal. Namun sulit katanya ya, bagi Nasdem sulit untuk kita tidak katakan bahwa Andika Perkasa adalah salah satu kader yang dimiliki bangsa ini. Kita memang akui bahwa Jenderal Andika ini memang salah satu kader terbaik yang bangsa ini miliki teman-teman. Karena tentunya dengan capaian-capaian dia, prestasi-prestasinya. Kemudian kita berbicara apakah dia pas untuk menjadi cawapres bagi Anies Baswedan. Tentu kapasitas Jenderal Andika kita nilai pantas sekali teman-teman. Pantas sekali jika disandingkan dengan Anies Baswedan. Jika kita mengaca prestasi dan capaian-capaiannya. Nah, apakah dengan prestasi ini bisa mengangkat elektoral partai atau elektoral peminat untuk memilih Anies dan Andika ini? Belum tentu juga, karena menurut kami prestasi-prestasi itu tidak bisa jadi patokan untuk bisa dipilih nantinya. Nah, dengan prestasi dan kapasitas Andika, saya pikir dia nominasikan menjadi salah satunya. Berdasarkan prestasi, kata Wakil Ketua Nasdem ini, bahwa
Andika termasuk salah satu orang yang direkomendasikan untuk menjadi wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Intinya begini teman-teman, seseorang memiliki kapasitas yang mumpuni itu tidaklah cukup untuk menjadi modal maju dalam kontestasi seperti Pilpres ini. Tentunya cawapres sesuai dengan kriteria yang diajukan, yang ditetapkan oleh Nasdem dan Bapak Anies sendiri, itu harus membantu elektoral, kemenangan, agar supaya bisa terpilih menjadi presiden nanti. Nah, jika prestasinya bagus tapi tidak bisa menyedot pemilih untuk memilih Anies dan Andika ini, tentu itu jadi pertimbangan khusus. Karena tujuan dari wakil presiden ini salah satunya adalah mendukung kemenangan. Tentu yang pertama adalah prestasi dan keilmuan serta dukungan penuh terhadap dirinya agar supaya bisa memenangkan kontestasi politik ini. Nah, mantan ketua fraksi Nasdem DPR ini lalu menyodorkan sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan sebagai cawapres. Dia mengatakan pertimbangan-pertimbangan itu diserahkan kepada Anies sebagai bakal calon presiden nanti. Jadi tetap kembali ke topik awal bahwasanya untuk wakil presiden yang akan mendampingi Anies diserahkan kepada Anies Baswedan untuk keputusan akhirnya teman-teman ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dari awal Nasdem menunjuk Anies dan dari awal juga Anies diberi wewenang untuk memilih sendiri kader-kader terbaik bangsa ini, termasuk untuk memilih wakil yang akan mendampinginya sendiri teman-teman. Namun dari pihak Nasdem itu memberikan faktor-faktor apa saja yang memenuhi atau kriteria-kriteria apa saja yang memenuhi syarat sehingga Pak Anies bisa mempermudah dirinya memilih wakil presiden. Nah, salah satu faktornya di sini bahwasanya si wakil presiden yang akan mendampingi Anies ya harus mendukung secara penuh agar supaya bisa terpilih dan dipilih oleh rakyat. Jadi Jenderal Andika, kita kembali ke Jenderal Andika ya. Secara kapasitas intelektualnya memang kita tidak perlu meragukan lagi teman-teman, karena beliau sudah jadi jenderal selama beberapa tahun. Ya, siapa lagi ya yang meragukan itu untuk kapasitas intelektualnya. Nah, pertanyaannya, dia didukung masyarakat apa enggak? Begitu teman-teman. Maksudnya memang banyak pendukung yang menginginkan Anies Baswedan bersanding dengan Jenderal Andika. Namun apakah semua atau hampir keseluruhan pendukung Anies itu menyetujui untuk bisa memilih Anies dengan Andika ini? Tentu itu jadi pertanyaan besar kita saat ini. Dan bukan tidak mungkin ini merupakan hal yang bisa kita pertimbangkan teman-teman ya. Nah, selain itu, faktor yang jadi pertimbangan adalah karena Anies Baswedan memiliki pendukungnya sendiri, sedangkan Andika pasti juga memiliki pendukung. Pertanyaannya sekarang, apakah pendukung Andika tidak berurusan dengan pendukung Anies Baswedan? Itu sangat penting teman-teman, karena jika berlawanan maka itu tidak akan menjadi hal kesatuan yang bisa memenangkan kedua belah pihak ini. Nah, apakah kemudian juga Bapak Anies nyaman dengan Andika? Itu juga menjadi faktor jika nanti Andika menjadi wakil dari Anies Baswedan. Faktor-faktor itulah yang menjadi pertimbangan saat ini. Nah, tentu semuanya menginginkan hal terbaik untuk bisa memenangkan Bapak Anies Baswedan menjadi pemimpin di negeri ini nanti di tahun 2024. Siapapun wakil presidennya, semoga itu bisa benar-benar amanah, mampu mengemban
hal-hal yang dirindukan rakyat selama ini, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Juga banyak harapan untuk Bapak Anies Baswedan jika nanti terpilih jadi presiden. Siapapun sekali lagi wakil yang akan dia pilih, itu harapan rakyat tentu sama seperti yang dulu-dulu teman-teman. Tidak muluk-muluk keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia itulah hal yang terpenting dan yang diutamakan oleh rakyat, tidak yang lainnya. Jadi semoga nanti Nasdem segera mendeklarasikan, maksud saya Nasdem, PKS, Demokrat, 3 partai ini segera mendeklarasikan Bapak Anies Baswedan agar memenuhi syarat bisa mendaftar di KPU. Karena sampai saat ini yang katanya janji akhir tahun setelah Rakernas atau musyawarah besar partai-partai yang saya sebut tadi akan mengumumkan siapakah yang akan dideklarasikan untuk menjadi presiden. Karena itu yang utama terlebih dahulu. Setelah itu baru melangkah ke wakil presiden. Karena jika Nasdem tidak ada dukungan dari 2 partai besar lainnya, Nasdem tidak akan memenuhi syarat untuk mencalonkan Anies ke KPU, mendaftarkan dirinya untuk bisa bersaing di kontestasi politik 2024. Semoga nanti wakil presiden yang dipilih oleh Anies tentu dengan faktor-faktor yang saya sebutkan tadi bisa membantu kita semua dan bisa memuaskan kita semua agar supaya Indonesia lebih maju. Terima kasih teman-teman yang sudah mensupport selalu channel Salin Kabar ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum support, silahkan subscribe channel Salin Kabar. Karena jika ada informasi tentang politik yang ada di negeri ini, kalian akan terhubung langsung dengan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.